Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk kesempatan ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang menilai isi dua buku fiksi, kumpulan cerita pendek dan kumpulan puisi. Satu buku pengayanan fiksi yang dibaca. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua itu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mengidentifikasi nilai dalam buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dengan jujur. Nah, ini P5-nya atau dalam kurikulum 2013 itu yang disebut dengan karakter. Anda harus jujur, penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab serta responsif. Baik, sebagai bahan pertemuan ini ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai 2 buku fiksi, kemudian menyusun laporan yang ditulis dan mempresentasikan serta menanggapi laporan yang dipresentasikan. Baik, materi yang disampaikan di sini adalah pengertian buku pengayaan. Yang terdahulu kita sudah mengupas tentang nilai-nilai dalam buku fiksi. Hari ini kita akan berbicara nilai dalam buku pengayaan. Baik, dari segi pengertian, buku pengayaan ini adalah buku penunjang atau buku utama yang digunakan oleh siswa. Mengapa ini harus menjadi referensi bagi siswa, bagi Anda? Karena buku penunjang ini merupakan buku yang bisa bermanfaat bagi kalian nanti. Manfaat yang pertama adalah menambah wawasan. Dengan literasi yang terus-menerus, dengan literasi buku penunjang selain buku pelajaran, maka Anda akan menambah wawasan. Karena apa? Karena sering membaca buku penunjang, kita akan menambah atau manusia akan menambah wawasan. Kemudian yang kedua adalah dengan banyaknya membaca buku penunjang, maka akan merangsang pemikiran dan pola pikir manusia. Artinya adalah kita akan bisa berpikir kritis untuk meningkatkan kemampuan ini. Jadi orang yang berpikir kritis ini artinya orang yang bisa menguasai permasalahan. Ya. Jadi bukan orang yang diam. Orang yang diam itu tidak bisa dinilai apakah dia memahami atau tidak tentang apa yang dibaca, apa yang disampaikan. Tetapi orang yang banyak bertanya itu artinya orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang dibaca. Ini yang berikutnya adalah bisa memotivasi diri kita. Memotivasi diri ini ada rasa keingintahuan, ada rasa ingin mencoba, sehingga apa yang dibaca itu jika itu positif maka dia akan mengikutinya. Yang berikutnya adalah buku pengayaan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah buku pengayaan untuk pengetahuan. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak buku yang bisa menunjang pengetahuan kita. Di antaranya adalah buku psikologi, apakah itu psikologi remaja, psikologi anak, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian buku pengayaan. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan kalian pun harus bisa
berliterasi tentang buku pengetahuan untuk menunjang pemahaman. Yang berikutnya adalah buku pengayaan untuk keterampilan. Tidak ada salahnya untuk laki-laki, untuk wanita. Salah satu contoh buku pengayaan ini adalah membaca resep. Nah, resep ini kan cukup banyak. Ada makanan, kemudian ada makanan ringan, ada makanan berat. Ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Dan yang ketiga adalah buku pengayaan untuk kepribadian. Nah, kepribadian ini bisa menjadi sebuah barometer bagi kita untuk meningkatkan atau untuk memotivasi diri, untuk menunjang pengetahuan sehingga pribadi kita ini bisa lebih baik lagi. Baik, yang berikutnya adalah ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi. Ini ditulis menggunakan bahasa formal. Jadi kita tahu bahwa buku pengayaan yang bisa menunjang pengetahuan ini pada umumnya ditulis menggunakan bahasa formal. Anda tahu bahwa bahasa formal ini menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa ilmiah, sehingga buku yang dimaksud adalah buku-buku pengayaan. Contoh tadi buku psikologi itu menggunakan bahasa formal. Yang kedua adalah menggunakan metode penulisan deskripsi. Denotatif, artinya adalah kalimat atau kata yang mendukung buku pengayaan ini menggunakan makna yang sebenarnya, bukan ungkapan, bukan makna konotasi, tetapi menggunakan kata yang sebenarnya. Sedangkan yang ketiga adalah buku pengayaan ini buku faktual, fakta, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Faktual artinya adalah sesuai kenyataan, itu di dalam buku pengayaan. Yang keempat adalah bentuk tulisan ilmiah populer. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca buku pengayaan, maka ilmiah populer itu bisa dibaca setiap orang, ya. Jadi ilmiah populer ini bisa dibaca kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, ya. Dan yang berikutnya adalah menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Contoh, mungkin selama ini kita tahu bahwa 7 keajaiban dunia itu diantaranya adalah Candi Borobudur. Nah, itu ditulis sudah sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin sekarang dengan penyempurnaan temuan yang sudah ada ini bisa saja menjadi 10 keajaiban dunia, ya. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu buku pengayaan ini akan membuat kita menambah wawasan, membuat kita memotivasi diri, menambah kita memiliki keterampilan dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah contoh buku pengayaan non-fiksi. Buku non-pelajaran, artinya apa? Non-pelajaran ini di luar buku matematika, di luar buku bahasa Indonesia, di luar buku di luar buku biologi. Jadi di luar semua yang selama ini kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan yang kedua adalah ini contoh majalah. Majalah ini berisi seartikel yang memuat informasi tentang beragam permasalahan. Di sana ada politik, di sana ada keagamaan, di sana ada kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi dua buku ini merupakan buku pengayaan yang bisa dan harus Anda baca agar wawasan kita bertambah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.